Halo, selamat malam. Apa kabar kalian? Baik-baikkah? Maaf ya, suaraku tidak baik-baik saja. Jadi, untuk malam ini, temanya adalah karma kamu dan karmanya. Ya, karma kamu dan karmanya. Apa yang menyatukan kalian di sini? Apakah kalian itu punya karma? Kita akan lihat karma ini. Kalian kan biasanya kayak ketemu sama seseorang yang dia lagi kayak gitu ya. Berarti ada situasi di mana ada karma dari dia dari masa lalu yang sebetulnya masih belum terbayarkan di abad ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya kita nggak pernah tahu pada past life kalian pernah bertemu, tapi kadang-kadang kalian pernah nggak sih ngerasain dejavu? Kayaknya pernah ketemu sama orang ini. Berarti kalian pada masa lalu entah di abad berapa itu pasti pernah ketemu gitu loh, karena memori di otak kita itu pasti menyimpan data-data ya, dan itu tergantung dari kita bagaimana kita bisa membuka. Kadang-kadang kayak pernah ketemu tapi di mana ya, itu namanya kayak dejavu. Kita akan lihat di sini karena dejavu tersebut ya, kalian kayaknya sejauh kalian pergi kemanapun dia berusaha memisahkan diri, tapi kayaknya ketemu-ketemu terus. Kita akan lihat di sini ya, sebenarnya apa sih karma yang menyatukan antara kamu dan dia. Karma yang menyatukan antara kamu dan dia. Ini bacaannya adalah bacaan positif ya. Wow, ada healing. Ada healing, ada flirt. Aku bisa bilang sih di sini, kalian itu punya gairah yang membara ya. Kalian itu saling stalking sebetulnya. Kenapa? Kalian itu bertemu dikarenakan mengisi kekosongan hati. Aku ngelihatnya di sini, kalian itu sebetulnya punya nilai yang sama, punya nilai dalam arti potensi yang sama, sama-sama kesepian hatinya, sama-sama luka hatinya. Dan di sini ada ketertarikan fisik. Dan kalian juga punya tendensi sama-sama saling stalking. Ya. Mungkin kelihatannya kayak santai aja gitu loh. Mungkin hanya kamu nih ngerasa yang stalking dia gimana sih, Kak? Tapi belum tentu loh. Kadang-kadang pasangan yang datang ke kita itu misteri. Semesta memberikan kita tuh sebuah misteri. Bisa jadi kelihatannya berbeda padahal sama. Bisa jadi sama padahal berbeda. Paham kan? Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu kira, belum tentu seperti itu. Ya. Cuman masalahnya di sini pasti ada yang salah satu tidak terbuka. Kamu pun tidak terbuka, kamu kepoin dia. Tiba-tiba kamu udah tahu aja informasinya. Tiba-tiba dia juga udah tahu aja informasi tentang kamu. Mungkin karena keceplosan gitu. Kamu dulu punya temen ini ya, padahal kamu gak pernah cerita sama dia. Loh, dia stalker ya? Dia tahu aku semua ya? Dia sampai detail gitu. Kamu pun juga tahu dia dari sosial media. Kamu menyimpulkan, kamu mungkin ingat dia ini begini-gini. Sekarang kita akan lihat ya karma di antara kalian. Karma di antara kalian. Wow. Karmanya ini terkait dengan kestabilan, teman-teman, ya. Rahasia, cinta cinta segitiga. Cinta segitiga, ya. Aku melihat kalian ini punya tendensi cinta yang dalam. Namun di sini aku ngelihatnya kayak stuck. Kayak stop dulu. Ini kuat loh. Maksudnya dalam arti kalian pasti punya rencana ke depan kan? Mau apa? Rencana kita seperti apa ke depan di hubungan rahasia ini? Kita lihat ya, yang sama pikirannya dengan kalian. Ada men,
Ada stork, ada dog. Wow, aku melihatnya ya, energi kalian di sini itu saling setia loh. Walaupun mungkin terpisah, walaupun hubungannya di sini tersembunyi, mungkin dia adalah orang masa lalu juga. Ya, kamu udah kenal sama dia udah lama, dia udah kenal kamu udah lama juga. Ini bisa energi kamu atau dia. Dimana kalian itu berani mengambil resiko gitu loh. Ya, dan di sini aku melihatnya adalah cinta yang sebetulnya tidak perlu di umbar-umbar. Dia bukan tipe orang yang umbar juga ya, bukan tipe yang kayak kalau cinta itu posting di sosial media atau apa. Dia lebih cenderung tertutup di sini. Mungkin dikarenakan hubungan kalian itu nggak banyak orang tahu, dan kayak tahu nggak sih hubungan rahasia yang ya cuman kamu dan dia yang tahu lah. Aku melihatnya hubungan ini itu masih terus berjalan ya. Momoknya adalah apa sih teman-teman yang membuat kalian itu masih terus bersatu? Karena kalian ada kekosongan hati, dan di situ kalian menemukan satu sama lain untuk melengkapi. Kalau kamu bilang dia agresif, dia juga agresif, cuma caranya soft. Kalau dia lagi nggak sama kamu, ya bisa aja dia stalking kamu. Ini kelihatan kok, spying on you. Kalau seandainya posisinya kamu juga lagi nggak sama dia, dia bilang enak aja lo udah ninggalin gue, udah ngelupain gue. Gue lihat lo lagi ngapain sekarang, lo happy nggak? Kayak gitu. Di sini aku merasakan seseorang yang ingin melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan dalam kestabilan. Ada rumah, ya, pengen hidup tenang, intinya begitu. Dan di sini aku melihat seseorang ini kalau dibilang masalah hati, dia ini orangnya yang patuh dan setia. Dimana dia tidak mau memaksakan kondisi ya yang dia nggak bisa. Jadi aku cuma bisa bilang sih di sini dia kayak suka sama kamu itu kayak until the end of the world gitu loh. Ada di hatinya di sini. Terukir ya, karena ada sesuatu yang tertutup. Hanya dia yang tahu, seseorang yang merasakan ini. Betapa dia rindu sama kamu. Betapa dia rindu sama kamu. Tetapi ada hal prioritas yang harus diutamakan ya. Dia pengen ada kayak berubah gitu loh teman-teman. Berubah itu dalam arti nggak jadi dia yang dulu. Kali ini dia sungguh-sungguh sama kamu. Aku lihatnya ya, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu setia sama kamu. Untuk hubungan kalian di sini, sekalipun kalian tidak bertemu secara fisik, tetapi memorinya itu stabil. Walaupun kedepannya di sini aku nggak tahu kapan kalian bisa bertemu secara physically ya. Di sini dia pengen kayak ngasih tahu ke kamu, fokusnya adalah aku pengen dilihat kamu itu pantas dulu gitu. Pantas dalam arti keuangannya lancar, bisnisnya bagus ya. Di era sekarang ini banyak yang down gitu, termasuk dia. Makanya nih ada sisi malu. Itu yang membuat dia kayaknya terhalang, ada minder. Tetapi apakah di sini dia saling sayang, saling tertarik sama kamu sampai dia stalking kamu? Kemungkinan bisa. Gitu ya. Jangan kamu bilang hubungan yang pasif ini itu nggak bertumbuh, teman-teman. Justru dengan banyak diam, banyak energi yang dia berikan sama kamu, energi ke semesta, dia banyak doain kamu. Ya, kalian ini makin kuat, even kalian itu jauh loh.
Dan ini memang ada takdirnya, kalian memang ditakdirkan akan bersama. Karena ada kartu Tri. Kartu Tri ini adalah kartu karma ya teman-teman. Cross juga melambangkan kartu karma. Aku bisa bilang kalian itu kayak saling memanjatkan doa ya, memanjatkan doa bahwa aku maunya sama dia, dia juga begitu. The end of the world, kamu sama aku, nantinya juga kamu sama aku, kemanapun. Walaupun dalam situasi kondisi mungkin sekarang dia ini banyak diemnya ya, kayak pengen sendiri dulu dikarenakan ya dia menunggu kabar baik mengenai masalah mungkin keuangan atau apapun itu, kesuksesan. Kadang-kadang kita gini loh, mau maju ke seseorang, apa ya, kalau dia pria datang ke kamu, nggak mungkin dengan tangan kosong, itu malu ya. Kita akan lihat di sini untuk kondisi dia ke kamu. Kita akan buka lagi kartunya. Wow, jealous. Dia juga sedih ya teman-teman. Kalau dia tahu kamu kayak ngelupain dia, atau kamu pergi kamu nggak ada kabar. Di sini aku ngeliatnya dia kayak sedih gitu loh. Kamu sama siapa? Curiga nih aku. Kok kamu udah kayak nggak ngerekan aku sih? Kamu udah punya yang lain apa gimana gitu? Dia kejebak sama pikiran-pikiran jelek ya. Mungkin kamu pun juga seperti itu. Jadi ini seperti kayak persamaan karma ya. Kenapa kalian di sini berjodoh? Kenapa kalian di sini dipertemukan? Ya karena kalian itu kayak saling mengobati, saling healing masing-masing. Aku melihat ada yang kadang-kadang tidak beruntung dalam hal masalah cinta. Dia pun juga begitu, walaupun kelihatannya baik-baik aja ya. Di sini kamu nggak pernah tahu kan yang dia rasain. Misalnya enggak kok kak, dia udah punya pasangan misalnya dengan hubungan orang ketiga, tapi kamu nggak pernah tahu apakah dari pasangannya sendiri itu mengerti needs-nya dia, kebutuhannya dia. Kadang-kadang kebutuhan orang itu kalau kita mau nyambungin ya, itu nggak bisa diatur gitu loh. Kita punya insting, kita punya feeling, oh ini yang dia butuhkan. Itu loh yang tetap circling antara kamu sama dia. Kenapa nggak putus-putus? Kita akan lihat ya di sini. Oh, aku melihat ada yang berusaha ya. Jadi dia itu nggak tahu ya teman-teman. Aku kalau nganggep sih kayak gini. Dia berusaha untuk mapan dulu sekarang. Kenapa dia kayak mungkin ya di sini aku melihat dia tuh banyak pending, banyak pause gitu, banyak nggak mau terbuka sama kamu. Aku bisa lihat di sini dia kayak berusaha dulu nih, pengen kaya gitu. Aku pengen kayak revenge, aku balas dendam, aku mau kaya gitu, mau sukses, bisa bahagia dengan uang, bisa kasih kamu apa ya, pokoknya dia tuh pengen memposisikan dirinya pantas di hadapan kamu, kayak gitu aku lihatnya. Kan nggak enak ya kalau seandainya, apalagi kalau dia pria datang ke kamu tangan kosong gitu. Kalau dia wanita, dia kayak nggak ada kerjaan, dia nggak sukses, itu gengsi juga, sorry. Jadi aku bisa melihat karma kamu sama dia itu memang perjalanannya
nggak sesimpel orang-orang. Orang-orang tuh kan pasti biasanya ketemu dari sekolah, kerja, nikah gitu ya. Tapi kalau kamu enggak, kamu itu hubungannya mungkin udah ada duluan yang nikah, kamu udah nikah, ketemu, complicated, ada yang udah berpisah dari pasangan, pengen sendiri. Jadi ada maju mundur, alurnya tuh maju mundur kalau kamu. Di sini aku melihatnya kayak dia itu merasa punya tanggung jawab, ya. Pada endingnya tuh dia akan berusaha sih untuk bersama kamu, tapi di sini ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dulu. Persoalan-persoalan hidupnya itu banyak loh, mulai dari melawan sifat negatif di dirinya sendiri, inner child yang terluka, negative thinking, ya, kesuksesan itu masih panjang jalannya. Tapi di sini kalian dipertemukan ya, ada maksudnya, gitu loh. Ada karma yang memang bermain di sini. Kalau aku boleh bilang ya teman-teman, kalian itu bertemu untuk saling healing. Masalah kalian jadi atau enggak, yang penting orangnya ada, gitu. Jadi mulai sekarang aku minta kepada kalian semua, jika bertemu dengan, ya maksudnya orang yang kamu pikirkan ini yang sesuai dengan bacaanku, gak usah terlalu berambisi untuk kita harus bisa bersama. Kadang-kadang orang dipertemukan bukan untuk persatuan fisik gitu loh, tetapi ketemu untuk saling lengkapin aja. Walaupun pertemuan fisik juga, maksudnya persatuan fisik itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau aku lihat di sini ya, walaupun memang ada bertumbuh, ini aku melihat masih ada usaha. Satu kali usaha lagi. Pembuktian ya, entah dari kamu atau dia yang melakukan pembuktian. Jadi bisa dibilang kali ini dia datang dengan whole package, udah gak ada yang bolong-bolong lagi. Mulai dari kerjaan sukses, udah sembuh dari healing luka batin ya. Karena di sini ada kartu healing, ada luka batin tuh. Ya. Kalian itu penuh dengan gairah, tetapi kayak energinya masih bebas. Pengen bersatu ada aja alasannya, ada aja masalahnya. Entah dari dia yang pasif atau kamu yang ilfeel, nggak pernah ketemu gitu, salah paham terus, ya. Sekarang kita akan lihat di sini bagaimana dari kartu Romance Angel. Oke, let's friend help you. Kamu butuh support sih sebenarnya teman-teman. Ya, kamu berdua tuh butuh support. Kamu butuh saling kayak mendekatkan diri sama orang yang kamu sayang. Fokus ke sana dulu. Dan di sini ada pesan, pada akhirnya juga kamu harus mengenal dia dengan lebih, dan dia pun juga harus mengenal kamu dengan lebih. Karena gini loh, ada masalah-masalah pribadi yang harus diselesaikan dulu. Kalau aku bilang apakah ini panjang, ya in the end kalian akan ketemu lagi. Tapi di sini ya harus dinikmati ya. Tergantung dari kalian, kapan kalian bisa accepting, kalian bisa sama-sama kayak menyelesaikan masalah-masalah kalian di belakang. Kalau masih ada pendingan masa lalu, susah untuk mengenal satu sama lain karena masih terdistract sama yang lain kan, sama terdistract dengan masa-masa dulu gitu loh. Kalau bisa sih ya, ketika kamu bertemu dengan orang ini ya, atau kamu sudah tahu orangnya, nggak perlu ngungkit masa lalu juga ya.
apapun masalah. Mungkin kamu udah punya istri, kamu udah punya suami, gitu. Nggak usah. Jadi ya kalian kayak terkoneksi, tapi bukan harus saling memiliki gitu loh. Ya, nggak usah terlalu worried, nggak usah terlalu khawatir. Fokus aja sama hasil. Dan ini sebetulnya untuk hubungan karma kalian yang complicated ini, nggak usah terlalu diambil pusing. Ya, kita akan lihat inisial-inisial orang yang memiliki karma dengan kamu. N, E, T, B, J, O. Ada A, V, W, G. Oke, kira-kira ini ya teman-teman, nama-nama orang yang masih menempel karmanya dengan kamu. Seperti itu ya. Jadi kalian udah tahu kan tujuan karma kalian dipertemukan tuh apa. Karma yang harus dilihat, di awareness itu apa. Kalian itu, aku akan ulangin lagi, kalian itu saling kalau bisa ya, jadikan karma ini karma baik. Walaupun hubungan kalian cinta segitiga, hubungan kalian itu ke teman TTM, tapi kalau bisa saling melindungi satu sama lain ya, saling menghilingkan, saling memberi support. Itu tujuan kalian bertemu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti readingan aku. Mungkin readingan ini agak sedikit membingungkan untuk kamu ya, karena memang kalau bahasan karma ya pasti akan bulat gitu. Mohon maaf kalau aku batuk-batuk. Terima kasih, see you, I love you and bye bye.